Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu proses yang terjadi secara neuroscience. Karena ini harus kita pahami bersama-sama, kenapa anak-anak itu bisa menjadi seperti saat ini yang Anda hadapi. Sebagai anak-anak yang Anda rindukan, bahkan Anda rindukan ketika dia berada di dalam kandungan Anda. Bahwa anak Anda, anak saya nanti akan menjadi anak yang sungguh-sungguh yang luar biasa hebat, dan sebagainya. Tentu yang Anda inginkan. Nah, di dalam proses neuroscience itu ada yang namanya program bawah sadar, di mana apapun yang dilihat, didengar, dirasakan, dicecap, itu pada akhirnya lalu menjadi sebuah pengalaman yang tersimpan di dalam bawah sadar. Bahasa saya di sini ada yang namanya perekaman, direkam. Kalau dalam bahasa komputer itu diinstal, maka terjadi install di dalam bawah sadar Anda. Karena sudah diinstal, maka itu akan menjadi program di dalam komputer pikiran manusia. Dan karena ada program, maka di sana juga ada file-file yang kemudian terjadi. Ada foldernya di situ. Ada sebuah pengalaman yang tersimpan, entah itu pengalaman yang positif atau pengalaman yang sebaliknya. Nah, ketika ada perekaman, maka terjadi pengulangan-pengulangan juga. Karena apa? Ya, sesuatu yang kuat, apalagi kalau foldernya itu kuat, temanya itu kuat, dan itu ada di depan misalnya, ya kalau itu saya menggambarkan itu sebagai sebuah laptop, maka itu akan mudah dibuka, gitu ya. Mudah kemudian diakses karena nyata ada di depan. Maka terjadi pengulangan-pengulangan. Nah, ketika perilaku itu diulang-ulang, maka akan terjadi juga penyimpanan yang semakin kuat. Kalau digambarkan itu sebuah coretan, maka coretannya itu semakin banyak dan semakin tebal tersimpan di dalam bawah sadar Anda. Dan karena semakin tebal, maka akan juga semakin kuat juga. Semakin terlihat, semakin nampak. Nah, inilah yang akhirnya melahirkan sebuah kebiasaan. Jadi, anak itu tidak ujuk-ujuk, misalnya kalau bahasa Jawa itu ya, tiba-tiba kemudian menjadi anak yang pemarah. Tiba-tiba dia menjadi orang yang minder, tiba-tiba menjadi anak yang mudah bereaksi spontan yang mengecewakan, atau tiba-tiba merasa ketakutan dan sebagainya. Kebiasaan berasal dari pola pengulangan, dan itu karena ada sesuatu yang tersimpan, proses pengulangan, dan itu berasal dari perekaman. Dan luar biasanya Bapak Ibu, seorang anak apalagi usia sangat produktif, itu 0 sampai 12 tahun, itu segala sesuatu yang didengar, dirasa, dilihat itu akan kuat sekali terekam. Bahkan usia 0 sampai 5 tahun itu sudah belum ada filter untuk kritis, itu belum aktif. Sehingga segala sesuatu yang mereka lihat pasti akan masuk, terjun bebas, lalu menjadi sebuah pengalaman bawah sadarnya. Nah, kebiasaan ini ketika itu semakin kuat, ya, semakin kuat dilakukan, maka inilah yang akhirnya melahirkan sebuah mindset. Ya, mindset itu adalah sebuah program bawah sadar yang di dalamnya itu ada keyakinan, ada kemampuan, ada perilaku, dan ada nilai-nilai. Dalam bahasa saya di sini ada yang berupa belief, ada yang capability, ada yang behavior, ada yang value. Anak memiliki sebuah keyakinan-keyakinan tertentu. Misalnya dia punya keyakinan, saya bodoh. Itu adalah sebuah keyakinan. Saya nggak bisa. Itu sebuah keyakinan. Saya takut ketika harus berada di kamar sendirian atau masuk ke toilet misalnya. Itu ada anak yang memiliki sebuah keyakinan tertentu, ada sebuah ketakutan tertentu ketika berhadapan dengan situasi yang sepi, yang gelap. Ini keyakinan. Dari mana itu? Dari perekaman yang akhirnya melahirkan sebuah kebiasaan. Sehingga anak menjadi terbiasa tidak berani untuk melakukan aktivitas sendiri, atau untuk ke kamar mandi pun harus ditemani karena tidak terbiasa, ada ketakutan di situ. Ini belief, keyakinan. Apa jadinya ketika anak memiliki sebuah keyakinan? Pa, Ma, saya nggak bisa, saya bodoh sekali, saya nggak sanggup, udahlah, saya nggak mampu. Ya, ini sesuatu yang pasti akan menjadi mental block yang besar. Capability.
Itu juga dari kebiasaan. Sehingga anak memiliki kebiasaan, bahkan kebiasaan cara untuk angkat tangan, bertanya, untuk kemudian makan, ini berasal dari perekaman. Sehingga anak memiliki sebuah kemampuan-kemampuan tertentu. Minat, bakat, itu bisa menjadi bakat, walaupun juga ada unsur bahwa itu diberikan oleh Tuhan, tetapi juga berasal dari kemampuan-kemampuan yang dilatih. Ya, potensi yang kemudian karena terbiasa, dia lalu menjadi autopilot, itu menjadi kemampuan. Melahirkan juga behavior, ada perilaku-perilaku tertentu. Perilaku entah itu perilaku yang rendah hati, perilaku yang mudah untuk mendengarkan, atau juga yang sebaliknya. Bahkan nilai-nilai yang dihayati oleh anak-anak. Ada anak-anak yang sejak awal sudah memiliki nilai tanggung jawab, sehingga dia tidak perlu diperintah, tidak perlu ada nasihat, dia sudah melakukan. Kenapa? Karena dia menghayati nilai-nilai itu. Ada anak yang memiliki prinsip, saya nggak mau nyontek. Saya harus jujur. Ini nilai. Dari mana nilai itu? Ya dari apa yang dihayati. Dari perilaku, bahkan dari kemampuan. Bahkan dari nasihat yang dibiasakan untuk bisa menjadi jujur. Sampai akhirnya menjadi nilai. Dan banyak hal. Maka Bapak Ibu, mindset inilah yang pada akhirnya, kalau itu terus-menerus, dikuatkan, dibenturkan dengan banyak hal, peristiwa, dia menjadi kuat, itulah yang akhirnya menjadi kepribadian. Lalu anak memiliki jiwa religius, itu juga dari kebiasaan. Ya, kita ajari mereka untuk berdoa bersama, kita ajari mereka untuk selalu meluangkan waktu untuk membaca kitab suci, itu bagian dari pembiasaan. Lalu rasanya nggak nyaman deh kalau sebelum makan nggak doa bersama, ini kan karena kebiasaan. Kemudian ada kepribadian soal kemandirian, gitu ya, soal integritas, soal tanggung jawab, kemudian ada lagi soal kejujuran, bahkan yang saya ungkapkan di situ soal tahan banting, ini juga berasal dari kebiasaan. Bagaimana anak ketika menghadapi sebuah masalah, lalu dia memiliki sebuah kepribadian yang tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak mudah loyo, tidak mudah putus asa, tetapi terus-menerus berusaha untuk menghadapi sebuah tantangan itu sampai selesai. Bapak Ibu, ini juga menjadi sebuah karakter yang dibutuhkan untuk zaman-zaman sekarang ini, di mana daya tahan banting ini juga menjadi penguat. Nah, ini juga berasal dari kepribadian. Dan sadarkah Anda, ini akan menjadi milik Anda, milik anak-anak, karena apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan, itu dari orang tuanya. Ya, dan itu dari Anda. Oke, baik. Nah, secara lebih simpel, saya menggambarkan skenario pemrograman itu seperti ini. Ya, ada skenario pemrograman yang tanpa sadar itu bagaimana kok bisa menjadi sebuah kepribadian. Nah, urut-urutannya itu seperti ini. Saya ambil saja contoh kasus gitu ya. Misalkan dalam lingkungan ada orang tua, di situ saya masukkan guru karena yang mendengar di sini juga ada para guru, menghukum anak karena tidak dapat mengerjakan soal misalnya. Ini dalam PJJ seringkali juga terjadi gitu ya. Anak belajar tidak bisa mengerjakan soal, kemudian dihukum, dan hukumnya itu tidak artinya tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ya, jadi ini karena lingkungan, karena sebuah kesalahan, lalu anak akan dihukum. Akibatnya apa? Apa yang terjadi dari perilaku? Ketika Anda melakukan dengan cara yang seperti ini, misalnya ada hukuman yang tidak sebanding dengan perilaku yang dilakukan oleh anak karena tidak bisa mengerjakan soal, maka yang terjadi adalah anak menjadi takut. Dan kalau takut, maka dia pasti muncul sebuah tindakan untuk tidak berani mencoba. Karena apa? Takut. Bapak Ibu, segala sesuatu yang ditakuti pasti berusaha untuk dihindari. Itu refleks dari sebuah tindakan manusia. Manusia cenderung untuk menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan takut. Terutama berhubungan dengan penderitaan. Itu pasti berusaha untuk dihindari. Dihukum itu penderitaan. Ya, maka akan berusaha untuk dihindari. Itulah kenapa
orang-orang di Indonesia itu taat terhadap peraturan, itu bukan berarti sebuah kewajiban bahwa mereka harus taat. Misalnya di lampu merah, gitu ya, mereka berusaha untuk taat karena memang ada tanggung jawab, tetapi lebih-lebih karena mereka takut kalau mereka melanggar akan dihukum, dan namanya dihukum itu penderitaan. Nah, ini perilaku. Nah, berikutnya proses apa ketika anak itu takut, bahkan tidak berani untuk mencoba? Ini akan berdampak secara otomatis. Kalau dia menghindari, berarti ya dia tidak punya yang namanya kemampuan atau kecakapan. Maka dalam soal kecakapan, maka anak akan terbatas memiliki kemampuan dalam bidang pelajaran tertentu itu. Ya, karena dia tidak pernah melakukan, dia berusaha untuk menghindar, dia tidak melatih apa yang dia takuti. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan? Dia berusaha untuk menghindar. Maka dari sisi kecakapan pasti akan berdampak. Dia tidak memiliki kecakapan untuk itu. Ini sama seperti kalau ini ya, kalau contoh dari pelajaran biasanya dalam kehidupan sehari-hari membersihkan tempat tidur misalnya. Anak membersihkan tempat tidur, lalu kita katakan selalu kalau membersihkan tempat tidur nggak pernah beres. Ya, apa yang terjadi? Lalu anak takut untuk membersihkan tempat tidur, merapikan karena nanti pasti akan dimarahi, nggak pernah beres. Sampai akhirnya karena terus-menerus diambil alih, ya pada akhirnya anak tidak memiliki sebuah kecakapan untuk bisa membersihkan tempat tidur. Yang cakap adalah orang tuanya. Anak tidak memiliki kecakapan karena tidak dilatih atau menghindar. Dan apa akibatnya ketika seseorang itu tidak memiliki kecakapan? Yang pasti dia tidak memiliki kepercayaan bahwa itu menjadi sebuah keahliannya. Artinya yang terjadi adalah anak percaya bidang pelajaran tertentu itu atau aktivitas itu sulit dan lalu merasa tidak ada gunanya untuk belajar. Dan inilah pada akhirnya kalau anak sudah memiliki sebuah keyakinan itu, nilai itu, lalu dalam tahap akhir dalam skenario pemrograman adalah soal identity. Lalu anak akan berpikiran atau bahkan dia mendefinisikan dirinya sebagai anak yang bodoh, ya, anak yang tidak mampu. Ya, karena apa? Tidak pernah mampu di bidang pelajaran itu. Dan itu terus-menerus ya, terjadi. Setiap dari kita mungkin punya pengalaman-pengalaman tertentu, bahkan mungkin para guru atau orang tua juga punya pengalaman tertentu. Ada sebuah bidang pelajaran tertentu yang seringkali itu dihindari. Bahkan saya kok berhadapan dengan matematika kok rasanya sulit ya, atau berhadapan dengan bahasa Inggris kok rasanya sulit ya. Dan ada sesuatu yang sepertinya itu terus-menerus berusaha untuk dihindari. Dari mana itu? Dari skenario pemrograman yang seperti saya tunjukkan ini. Ya, Bapak Ibu, ini hal yang sederhana dalam proses ini, tetapi itulah yang seringkali terjadi yang akhirnya membentuk kepribadian anak-anak Anda. Nah, oke, baik. Sampai di sini mungkin saya tutup slide saya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Miss Linda tentang apa yang saya jelaskan, atau mungkin juga sudah ada titipan atau apa yang diberikan selama ini orang tua bertanya seperti apa. Silakan, Miss Linda. Baik, baik Pak Andi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Namun mungkin saya akan berikan dulu. Yang pertama ini, bagaimana Pak cara menumbuhkan kesadaran, empati, dan tanggung jawab terhadap anak, Pak? Silakan Pak, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana menumbuhkan ya, menumbuhkan kesadaran pada anak-anak supaya empati, supaya punya tanggung jawab. Bapak Ibu, ini seringkali pertanyaan ini seringkali juga dilontarkan oleh para orang tua yang dalam tanda kutip kadang-kadang pertanyaan ini muncul dari sebuah keputusasaan gitu ya, untuk mendampingi anak-anak. Oh, kok anakku nggak bertanggung jawab ya? Kok nggak punya inisiatif, selalu harus apa itu dikatakan oleh orang tuanya, selalu harus dikatakan baru melakukan. Bagaimana ini? Bapak Ibu, Anda barusan tadi ya, saya menjelaskan bagaimana proses pemrograman itu terjadi.
Dan satu hal yang paling utama ya tadi yang saya sebutkan ya, itu dasar itu ya. Children see, children do. Apa yang mereka lihat itulah yang dilakukan. Maka satu prinsip yang utama adalah soal keteladanan. Bagaimana kemudian Anda mencontohkan itu untuk bertanggung jawab. Tetapi selebihnya setelah Anda mencontohkan, mencontoh itu bukan berarti mengambil alih. Ya. Mencontoh itu bukan berarti mengambil alih. Ketika Anda memberikan sebuah contoh tanggung jawab, artinya Anda memiliki sebuah peran, Anda melakukan sebuah aktivitas, misalkan membersihkan tempat tidur anak-anak, itu sebagai sebuah sarana edukasi untuk memberikan contoh. Bukan mengambil alih tanggung jawab, tapi memberikan sebuah contoh. Ini loh yang benar. Dan setelah itu tanggung jawab orang tua adalah apa? Tanggung jawab orang tua adalah menjadi coach, ya, menjadi pelatih bagi anak-anak. Karena anak-anak belum memiliki sebuah kemampuan. Kenapa orang tuanya bisa perfect? Ya, dia berlatih terus-menerus. Dia berlatih terus-menerus dalam perjalanan waktu, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia empati, bagaimana dia berinisiatif, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Dan setelah itu adalah Anda melatih anak-anak Anda. Yang namanya melatih, ya berusaha untuk mentransfer ilmu supaya anak memiliki sebuah kemampuan, setidaknya mirip dengan Anda. Ya, mirip dengan Anda. Kalau misalkan lebih ya, lebih. Ini saya mengandaikan orang tua yang juga melakukan itu aktivitasnya sendiri ya, bukan melakukan aktivitasnya itu diserahkan kepada misalnya kepada ibu apa itu ibu rumah tangga, pengurus rumah tangga itu ya, bukan seperti itu. Nah, ini bagian dari proses untuk Bapak Ibu. Sehingga kalau menjawab pertanyaan dari Bu Linda, apa yang harus dilakukan? Latih anak-anak Anda untuk bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab untuk membuat anak-anak menjadi bertanggung jawab. Berikan contoh, dan setelah itu ya katakan yang mana yang benar. Sambil juga berikutnya yang mengapresiasi ketika anak sudah melakukan sebuah aktivitas yang sempurna menurut mereka untuk awalnya. Ya. Dan ketika ada sebuah kesalahan, ya, berusaha untuk kemudian diberi nasihat. Ini yang benar. Seringkali orang tua itu memarahi, ya, atau kemudian jengkel karena kurang sabar. Padahal anak belum tahu, ya, karena anak melakukan sebuah kesalahan itu karena dia belum tahu, itu yang pertama, dan yang kedua dia belum terbiasa. Nah, inilah yang terus-menerus harus kita lakukan kepada anak-anak. Itu jawaban saya, Miss. Baik, terima kasih Pak. Ya, sedikit banyaknya kita sudah mulai ada gambaran ya Pak ya, harus Ya, memiliki kepercayaan penuh juga dari orang tua untuk anak-anaknya memberikan tanggung jawab dan lain-lainnya. iya. Itu yang perlu seringkali orang tua sadari, bahwa menjadi orang tua itu yang namanya mencintai, yang namanya mendampingi itu juga harus berhasil untuk menjadi coach bagi anak-anak. Berusaha untuk melatih mereka, berusaha untuk mendampingi mereka sampai akhirnya mereka memiliki kemampuan. Sekali lagi, memiliki kemampuan. Bisa enggak ya? Tapi anak saya itu kalau misalnya diberitahu dia seringkali itu menentang dan sebagainya. Ini proses juga dari pola asuh. Bagaimana kemudian Anda berkomunikasi. Nah, berikutnya ini ketika ada pertanyaan itu, ini yang nanti akan saya jelaskan. Komunikasi yang efektif, bagaimana supaya anak-anak itu pada akhirnya bisa, dalam tanda kutip ya, Miss ya, bisa mendengar apa yang kita katakan, bisa kemudian melakukan apa yang kita katakan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, Miss, saya ingin tahu nih, gitu ya. Walaupun sudah saya siapkan di di slide. Sejauh pengalaman, Miss Linda mungkin juga dari pernah, kan pasti Miss Linda juga pernah anak-anak itu ya, atau juga dalam keluarga, atau juga melihat pengalaman bersama dengan orang tua. Kata-kata atau kalimat apa sih yang seringkali yang negatif ya? Kita nanti setelah itu yang positif. Kata-kata negatif yang seringkali yang terlontar nih, yang kadang-kadang lalu itu menjadi tidak memberdayakan dan lalu membuat sebuah mental block bagi anak-anak. Sejauh Miss dengar mungkin dari anak-anak itu kata-kata apa sih yang seringkali muncul dari orang tua yang negatif, Miss?
Oke, baik Pak. Mungkin yang sangat paling membekas ya, misalkan, pada saat orang tua itu, melabel atau mengatakan kepada kita bahwa, "Kamu anak nakal." Nah, itu mungkin yang sering kali, "Kamu Ya, ini nakal sekali." Nah, dalam pikiran kita sebagai anak-anak pasti langsung, "Oh, saya nakal," gitu ya, Pak, ya. ya, ya. Kemudian ada juga yang, "Kamu bodoh." Seperti itu, Oke, ya, "Bodoh sekali kamu." ya. Kemudian ya, "Susah banget sih diatur." Nah, mungkin Mhm. kata-kata yang itu contoh ya, Pak, untuk Ya, ya membuat kita jadinya menjadi anak-anak jadi membekas juga ya, Pak? Gitu mungkin, oke, Pak? ya. Oke, ya tepat sekali, Miss. Jadi kata-kata itu kata-kata yang apalagi kalau itu diucapkan berulang-ulang, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan ada proses pemrograman. Setiap kata-kata yang diulang-ulang di dalam pikiran itu lalu menjadi sebuah jalur neurologis di dalam pikiran manusia. Dan semakin diulang maka itu akan semakin tebal, lalu anak akan memiliki sebuah gambaran. Tadi ya, ketika anak kemudian kita labeling anak yang nakal, lalu ketika itu dilakukan berulang-ulang, dikatakan berulang-ulang, maka ini akan menjadi sebuah label. Anak akan berpersepsi dirinya nakal. Anak akan memiliki sebuah gambaran bahwa dirinya itu misal bodoh misalnya. Itu labeling. Bahkan mungkin terhadap sesuatu yang bersifat candaan, ya. Maka Bapak Ibu hati-hati ketika kita bercanda, kadang-kadang kalau itu misalkan dalam kondisi batinnya anak itu tidak nyaman dari sebuah kata-kata candaan itu, bisa jadi itu lalu menjadi sebuah sebuah ungkapan yang membekas dalam diri anak. Misalnya gitu ya, sebuah candaan, "Kamu itu dulu itu sebetulnya nggak diharapkan apa itu, nggak diharapkan lahir loh." Itu kan candaan tuh ya. Atau dulu itu kamu sebetulnya diharapkan lahir perempuan, munculnya laki-laki. Oh, terus diperkuat dengan kakaknya, "Iya dulu itu kamu itu dimulai." Nah, itu akan membuat anak lalu memiliki sebuah gambaran, "Aduh, saya nggak dikehendaki." Lalu ada unsur penolakan di situ. Dan karena ada unsur penolakan, lalu ya muncul sebuah gambaran bahwa dirinya tidak dikehendaki, lalu tidak merasa berarti dan sebagainya. Nah, ini gambaran-gambaran yang negatif yang seringkali itu menjadi program. Nanti dalam slide saya akan juga jelaskan. Nah, kalau yang positif, Miss, hal apa yang positif yang seringkali dilakukan nih yang memberdayakan? Baik, Pak Andi, mungkin sebelum ke hal yang positif, saya ada satu Mhm. sedikit, Pak, terbesit pertanyaan nih. Oke. Ingin saya Bapak mungkin sedikit memberikan gambaran. Ini terkait dengan orang tua yang mungkin sering suka membanding-bandingkan, Pak. Mhm. Anak satu dengan mungkin anak tetangga, anak orang lain, dan lain-lain gitu, Iya, Pak. Nah, iya. bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Ya, itu yang seringkali juga membuat anak menjadi punya pengalaman tertolak gitu ya. Karena setiap anak itu pasti punya sebuah kekhasan, mungkin maksud orang tua bagus. Nah, ini kita harus membedakan antara maksud bagus dengan apa yang tertangkap oleh bawah sadar anak. Jadi maksud bagus kalau dilakukan dengan cara yang salah, maka yang terjadi adalah ya hasil yang salah. Karena respon dari sebuah peristiwa yang kita lakukan itu belum tentu itu seperti yang kita inginkan. Nah, seringkali ketika orang tua membanding-bandingkan, gitu ya, "Kamu itu mbok seperti kakakmu, udah cantik, rajin, pinter, nggak kayak kamu, udah jelek, males, bodoh, makannya banyak." Itu seringkali misalnya yang dikatakan gitu ya. Lalu anak akan memiliki gambaran gitu ya, gambaran bahwa saya tidak seperti. Tetapi tidak seperti ini lalu punya gambaran saya tidak dikehendaki, ya. Dan kata tidak dikehendaki ini kalau itu kuat sekali, lalu anak akan merasa bahwa dia tidak berarti. Lalu harga dirinya menjadi berkurang, rasa amannya berkurang, rasa bernilainya itu menjadi berkurang. Ya, karena nilainya udah nilai yang jelek nih. Ya, tidak seperti itu berarti kan anak punya gambaran nilai saya jelek. Nilai dalam arti tertentu ya gambaran dirinya. Saya merasa tidak berharga, tidak berarti, tidak bernilai. Dan ketika
dia merasa itu, nanti efeknya ya, yang paling besar ya dia merasa tidak dicintai. Ini efek membanding-bandingkan ya. Dia merasa tidak dicintai. Mama, papa lebih mencintai kakak atau adik daripada saya. Nah, nanti efek yang lebih besar ya, dia akan menjadi punya perilaku entah itu memberontak, atau menyendiri, atau mendendam, dan hal-hal yang lain. Ini, Miss, dari jawaban dari itu. Bagus sekali pertanyaannya. Baik, terima kasih, Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang yang hal positif ya, Pak, ya? Iya, Saya iya, mungkin iya. bisa jawab. Iya, Kata-kata yang baik atau yang positif biasanya mungkin, "Kamu hebat, rajin, iya, pintar, luar biasa." Gini tuh, Pak, iya. contohnya. Oke, baik. Ya, itu termasuk dalam salah satu pujian, gitu ya. Memberi pujian, memberi pengakuan, kata-kata yang positif, yang pada akhirnya juga menghadirkan sebuah citra diri atau harga diri yang positif. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Ini saya mau lanjutkan nih untuk apa yang tadi disebutkan dalam slide.